Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Natal seperti kita rayakan hari ini, kita merayakan misteri inkarnasi, yaitu rahasia iman, misteri rahasia iman yang tidak bisa terungkap sepenuhnya, tetapi kita percayai. Kita bisa coba pahami, tetapi tidak mengerti sepenuhnya, tapi kita yakini, yaitu bagaimana Allah menjadi manusia. Sang Sabda masuk dalam kehidupan daging yang ilahi, mengambil rupa, badan, wajah insani. Allah yang Maha Kuasa lahir sebagai bayi yang tidak berdaya, bukan di istana raja, tetapi di kandang domba. Injil Yohanes menulis alasan kok mau-maunya Allah menjadi manusia. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berperoleh hidup yang kekal. Natal adalah wujud nyata kasih Allah yang tadinya terasa jauh, tinggal di surga sana, yang hanya berbicara melalui berbagai perantara, para nabi atau peristiwa-peristiwa lain, kini menjadi dekat, hadir di dunia ini dalam diri Yesus, putra tunggalnya yang adalah wajah belas kasih Allah yang sempurna. Allah menjadi manusia agar terlibat langsung dalam kehidupan manusia. Dan bagaimana melalui manusia Yesus, Allah menyelamatkan dunia. Di balik misteri inkarnasi, kelahiran Yesus, Natal, ada misteri Paskah, ada pengorbanan. Secara alamiah saja seorang ibu mengandung harus berkorban. Ada ketidaknyamanan, walaupun ada sukacita karena kelahiran. Allah turun dari surga ke bumi, suatu pengorbanan karena kasihnya kepada manusia. Jadi ada misteri Paskah, yaitu misteri wafat dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan mengantar kita pada Ekaristi hari ini. Natal ada karena akan ada Paskah. Di balik kasih Allah melalui berbagai misteri-misteri tersebut, ada pengorbanan salib. Di balik Natal kita mengenangkan Paskah juga. Untuk apa ada Natal? Karena Natal adalah jalan untuk sampai pada Paskah di mana Yesus menebus dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu gereja Indonesia tumbuh karena para misionaris dari Eropa yang rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya, serta dengan sukacita berkorban untuk pewartaan Injil dan kerajaan Allah di tanah air kita ini. Uskupan Bandung dikembangkan oleh para misionaris Belanda, baik para imam dari Serikat Yesus, dan kemudian diteruskan sejak tahun 1926 oleh para imam Ordo Salib Suci. Karena kasihnya kepada Allah dan kepada sesama, sekalipun tak ada kerabat dan sahabat di sini, para misionaris yang berasal dari Eropa ini, daerah yang lebih maju, mau tinggal dan hidup menjadi orang Indonesia. Mereka yang lahir di negeri keju, mau mati di negara padi. Mereka bagaikan tiga raja yang meninggalkan tahta dan menanggalkan mahkota untuk melaksanakan kehendak Allah. Ada pengorbanan, ada kesulitan, ada perjuangan, hingga kita dapat mengalami perayaan seperti hari ini, memiliki iman kepada Tuhan. Pengorbanan para misionaris kiranya merupakan tindakan ambil bagian dalam misteri inkarnasi. Sabda Allah, firman Allah yang kita baca dan kita dengarkan mewujud nyata dalam kehidupan sehari-hari lewat pengorbanan salib demi kasih kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam Injil Yohanes menegaskan bahwa Sang Sabda Allah, yaitu firman yang kita imani sebagai pribadi kedua Allah, telah menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dengan menjadi manusia, misteri inkarnasi, Sabda menjadi daging, Allah yang adalah pencipta juga rela menjadi makhluk ciptaan dalam diri Yesus untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus, putra Allah, pencipta atau ciptaan, Ia adalah menciptakan tetapi rela menjadi ciptaan dalam diri Yesus, manusia yang lahir melalui Maria. Dia lahir setelah Yohanes, tetapi ada sebelum Yohanes. Dialah Sang Sabda yang menjadi terang dunia untuk menghalau kegelapan dunia yang dikuasai dosa. Sayangnya manusia tak mengenalnya. Memang Ia lahir ke dunia dalam rupa yang tidak diduga. Ia tidak lahir di istana tetapi di kandang domba. Ia tampil sebagai seorang dina, anak tukang kayu, bukan tampil sebagai raja. Dibesarkan dari anak tukang kayu, Yesus kemudian tampil sebagai guru yang mewartakan kerajaan Allah melalui karya belas kasih ilahi yang konkret dan memuncak pada kematian dan kebangkitannya. Disitulah misteri inkarnasi. Sabda menjadi manusia, lahir dalam Yesus yang kita rayakan pada Natal, ditempatkan dalam kesatuan misteri Paskah. Putra Allah mengorbankan diri di salib yang kemudian diwariskan melalui secara sakramental dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap kali. Saudara-saudari yang terkasih, apa makna inkarnasi? Sabda menjadi daging, Allah menjadi manusia bagi kita. Kalau Sabda menjadi daging, artinya kehendak Allah mewujud nyata dalam kehidupan manusia. Apa yang difirmankan menjadi kelihatan, menjadi dapat kita alami. Maka kita juga diundang menjadi pelayan misteri inkarnasi dalam hidup sehari-hari. Yaitu menjadi pribadi yang mau mewujudkan Sabda Allah dalam tindakan praktis dan kehidupan sehari-hari. Sehingga kehadiran Allah yang maha murah dan penuh belas kasih pun dialami melalui perkataan dan perbuatan kita serta pergaulan kita di tengah umat dan masyarakat. Seperti Sabda Allah yang tidak kelihatan konkret dalam diri Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan seperti para misionaris, tak ada gereja Indonesia seperti yang kita alami ini. Untuk melengkapi misteri inkarnasi dalam hidup kita, kita juga tentu diundang untuk rela berkorban dengan sukacita, agar karya keselamatan bukan hanya diwartakan, tetapi juga dirasakan oleh makin banyak orang. Di situ Sabda Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Natal bagi kita merupakan kesempatan untuk memperbaharui kembali panggilan kita untuk menjaga dan mewujud nyatakan misteri Sabda menjadi manusia. Firman Allah yang kita dengar pada misa atau yang kita baca dari kitab suci, kita wujudkan dalam hidup sehari-hari melalui tindakan nyata dan ucapan kita. Di situ misteri inkarnasi juga terwujud melalui hidup kita. Sabda Allah mewujud nyata dalam pergaulan, kelihatan dalam tindakan-tindakan kita. Disitulah kita terlibat dalam misteri inkarnasi dan misteri Paskah, misteri Ekaristi yang akhirnya hidup bagi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Mari kita wujudkan misteri inkarnasi ini dengan selalu siap berkata, memaafkan satu sama lain, mengucapkan syukur dan terima kasih satu sama lain, saling berbagi kasih satu sama lain. Sehingga sungguh kebaikan dan kasih Allah itu nyata lahir dalam hidup kita.
dan orang pun yang bertanya, di mana Tuhan, di mana Allah, mengalami kehadirannya melalui kehadiran kita. Tuhan memberkati.